Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Handayati dengan NIM 2212030034 dengan jurusan Manajemen Dakwah A. Baik, di sini saya akan menguji statistika sosial pada kuesioner penelitian pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIE Malang Kucecesuara Malang. Yang pertama, saya akan menguji validitas. Nah, uji validitas ini, jika R hitung besar dari R tabel, maka data itu dikatakan valid. Jika R hitung kecil dari R tabel, maka data itu dikatakan tidak valid. Atau, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data itu dikatakan valid. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data itu dikatakan tidak valid. Nah, R tabelnya yaitu 0,3610. R tabel ini berasal dari responden kita yaitu yang sebanyak 30 ya. Jadi rumusnya 30 itu dikurangi dengan 2 dengan tingkat signifikasi untuk uji dua arah. Jadi dari responden 30 ini dikurangi dengan 2 berarti kita ambil yang 28. Hasilnya R tabelnya yaitu 0,3610. Kemudian kita lanjut ke Excel. Yang pertama, saya akan menguji di bagian uji validitas keamanan. Pertama, kita blok dulu dari atas sampai ke 30. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita ke SPSS. Klik kanan. Kemudian klik paste with variable names. Klik analyze. Kemudian klik correlate. Klik bivariate. Di sini shift, klik shift, terus tekan panah ke bawah sampai dengan total score. Kemudian kita pindahkan ke samping kanan. Kemudian ini sudah terchecklist person to toilet, kemudian flag signifikan. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah nampak bahwasannya tadi uji validitasnya ya, jika R hitung itu besar dari R tabel, maka data itu dikatakan valid. Nah, jika R hitung itu kecil dari R tabel, maka data itu dikatakan tidak valid. Di sini pada pertanyaan pertama itu R tabel kita tadi 0,3610, sedangkan hasilnya di sini 0,842. Pertanyaan yang kedua 0,824 itu melebihi ya dari R tabel kita tadi. Jadi uji validitas dari keamanan itu dikatakan valid karena nilainya lebih besar dari R tabel. Kemudian kita lanjut ke uji reliabilitas. Pakai SPSS. Uji reliabilitas pada keamanan ini, kita klik analyze, kemudian klik solve, kemudian klik reliability analysis, terus ini klik shift sampai panah bawah sampai X2.5 dipindahkan ke samping kanan. Nah, ini sudah terchecklist alpha. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Nah, nilai reliability-nya sudah nampak ya di sini
0,855. Nah, uji reliabilitas ini, jika nilai alfa besar dari 0,07 itu maka dikatakan reliabilitas. Jika nilai alfa kecil dari 0,07 maka dikatakan tidak reliabilitas. Jadi pada SPSS tadi ini lebih besar daripada nilai alfa tadi, maka datanya dikatakan reliabilitas. Kemudian kita kembali ke Excel. Selanjutnya kita akan menguji normalitas pada layanan. Kita kembali ke SPSS. Ini di variable view. Ini diganti semuanya jadi numerik sudah ya. Kemudian klik measure, ini diganti jadi scale. Semuanya harus dirubah jadi scale. Kemudian klik analyze. Klik descriptive statistic. Klik explore. Ini klik shift sampai panah bawah sampai dengan X2.5. Ini dipindahkan ke samping kanan. Nah, ini sudah terchecklist bot ya. Kemudian statistik sudah deskriptif, sudah 95%, kita continue. Kemudian plot. Ini benar faktor reference together dan deskriptifnya stem and leaf dan normality plot with text. Continue. Oke. Pada uji normality ini kita akan melihatnya di bagian test of normality, yang mana tadi pada PPT bahwasanya uji normalitas ini jika data besar dari 0,05 atau data sama dengan 0,05 maka itu dikatakan normal. Nah, jika data kecil dari 0,05 maka itu dikatakan tidak normal. Di sini sudah jelas semuanya. Pertama itu ada dua ya. Yang pertama Kolmogorov-Smirnov, yang kedua Shapiro-Wilk. Jadi Shapiro-Wilk ini merupakan jika responden kita kurang dari 100, maka kita lihat dari signifikannya di Shapiro-Wilk itu semuanya 0,00. Jadi uji normality pada keamanannya tadi itu tidak normal. Kemudian kita kembali ke Excel. Sekarang kita lanjut menguji yang layanan. Yang pertama itu uji validitas pada layanan. Kita blok sampai 30 responden di bawah. Kemudian Ctrl C. Lalu kita ke SPSS. Klik kanan. Kemudian paste with variable name. Kemudian analyze. Kemudian correlate. Klik bivariate. Di sini klik shift panah bawah sampai bawah, dipindahin lagi ke samping kanan, kiri. Nah, ini klik shift sampai total score di bawah, kemudian kita pindahin ke samping kanan. Ini sudah person, ini sudah to toilet, dan ini juga sudah flag significant correlation. Klik OK. Nah, sudah terlihat ini hasil dari uji validitasnya. Nah, itu yang mana tadi R tabelnya itu
0,3610. Jadi ini dari pertanyaan kelima-limanya ini dikatakan semuanya valid karena lebih besar dari R tabel 0,3610. Kemudian kita kembali ke kemudian lanjut pada uji reliabilitas pada layanan ini. Klik analyze, kemudian klik scale, reliability analysis. Ini diklik semuanya, klik shift sampai ke bawah, pindahin ke samping kiri, klik shift ke bawah sampai X3.5, dipindahin ke kanan. Nah, ini sudah alpha. Kemudian klik OK. Sudah terlihat bahwasanya hasil dari reliability-nya itu 0,862, yang mana tadi pada uji reliabilitas jika nilai alpha besar dari 0,07 maka data itu dikatakan reliabilitas. Jika nilai alpha kecil dari 0,07 maka data itu dikatakan tidak reliabilitas. Jadi pada hasil ini hasilnya 0,862 ini lebih besar daripada nilai alpha yang 0,07 tadi. Kemudian selanjutnya kita menguji kualitas layanan pada uji normalitas. Kemudian klik analyze, klik descriptive statistic, klik explore, ini klik shift panah bawah, dipindahin ke samping kiri, dan klik dari shift panah bawah sampai X3.5, kemudian dipindahkan ke kanan. Nah, klik statistik, ini harus deskriptif dan ini juga harus 95%. Kemudian klik continue, klik plot. Ini harus box plotnya harus faktor level together dan deskriptifnya harus stem and left dan harus normality plot with test. Kemudian continue. Here's bot. Klik OK. Nah, pada uji normalitas ini kita hanya melihat di test of normality. Nah, berhubung data responden kita itu sebanyak 30 orang, jadi itu dikatakan respondennya lebih dari 100. Itu kita ambil Kolmogorov-Smirnov. Kalau respondennya kurang dari 100, kita mengambil Shapirowicz. Itu kita lihat dari nilai signifikan semuanya 0,000. Jadi berdasarkan uji normalitas, jika data besar dari 0,05 atau data sama dengan 0,05 itu data dikatakan normal. Kemudian jika data kecil dari 0,05 maka data itu dikatakan tidak normal. Nah, jadi hasil ini semuanya dikatakan bahwasannya kualitas pada layanan di uji normalitas itu dikatakan semuanya tidak normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.